Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Aulia, NIM 241E10036. Saya akan mempresentasikan konsep dasar AUD. Apa itu konsep dasar AUD? Anak usia dini merujuk pada periode perkembangan anak dari usia lahir hingga sekitar 6 tahun, yang merupakan masa kritis dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pada tahap ini, otak anak berkembang dengan sangat pesat dan pengalaman yang mereka dapatkan akan berdampak besar pada kemampuan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan dan perawatan yang diberikan pada anak usia dini sangat penting untuk memastikan perkembangan yang optimal. Apa itu anak usia dini? Menurut NAIYC, anak usia dini adalah anak berusia dari lahir hingga sekitar 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini adalah anak berusia dari lahir hingga 6 tahun. Menurut UNESCO, anak usia dini adalah anak yang berusia dari kelahiran hingga umur 5 tahun. Karakter anak usia dini yaitu rasa ingin tahu yang besar, unik dan peniru, egosentri, suka berimajinasi, masa golden age, makhluk sosial. Kebutuhan anak usia dini yaitu membutuhkan rasa aman dan nyaman, membutuhkan latihan dan rutinitas, bertanya dan menjawab, pengalaman langsung, trial dan error, dan bermain. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan anak usia dini adalah proses fisik yang mencakup peningkatan ukuran dan perubahan struktur tubuh, seperti pertambahan tinggi dan berat. Ini juga mencakup perkembangan motorik di mana anak mengasah keterampilan fisik seperti berjalan dan berlari. Pertumbuhan yang sehat sangat penting untuk mendukung perkembangan keseluruhan anak. Perkembangan anak usia dini adalah proses perubahan bertahap dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Ini mencakup bagaimana anak belajar berinteraksi dan mengembangkan keterampilan serta pemahaman tentang lingkungan. Keduanya sangat penting untuk mempersiapkan anak menghadapi tantangan di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor lingkungan. Faktor genetik berperan besar dalam menentukan potensi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak, seperti tinggi badan dan berat badan, kecerdasan, perkembangan otak, kesehatan, dan ketahanan tubuh. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak dibesarkan sangat mempengaruhi pertumbuhannya, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak usia dini yaitu kondisi rumah, keluarga, kebersihan, dan akses ke pendidikan. Faktor nutrisi. Nutrisi adalah faktor yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Asupan gizi yang tepat memberikan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Beberapa aspek nutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak usia dini seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, kualitas ASI. Ketiga faktor ini, faktor genetik, lingkungan, dan nutrisi, berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi pertumbuhan anak. Peran orang tua dan pendidik. Peran orang tua, stimulasi lingkungan, keterlibatan dalam pembelajaran, dukungan emosional, dan pendidikan moral dan sosial. Peran pendidik, lingkungan belajar yang mendukung,
pengembangan kurikulum yang holistik, evaluasi dan observasi, dan kolaborasi dengan orang tua. Teori perkembangan anak usia dini. Teori Buhler. Menurut Buhler, ada 5 tingkat perkembangan psikis seseorang, yaitu 1. Permulaan dari usia 0 sampai 6 tahun. 2. Penanjakan dari usia 6 sampai 20 tahun. 3. Puncak masa hidup dari usia 20 sampai 40 tahun. 4. Penurunan dari usia 40 sampai 60 tahun. Dan 5. Akhir kehidupan dari usia 60 tahun ke atas. Teori-teori yang berhubungan. Nativisme. Nativisme adalah perkembangan anak yang merujuk pada pandangan bahwa aspek perkembangan kognitif, bahasa, dan perilaku sosial ada anak bersifat bawaan atau genetik. Psikososial menggambarkan bagaimana perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antar faktor psikologis dan sosial sepanjang hidup. Selanjutnya, interaksionalisme. Interaksionalisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk perilaku, identitas, dan pengalaman individu. Selanjutnya, konvergensi. Pertemuan dan integrasi berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk faktor biologis, sosial, lingkungan, dan pendidikan. Selanjutnya, psikoanalis. Pendekatan yang berfokus pada bagaimana pengalaman awal, terutama dalam hubungan dengan orang tua atau pengasuh, membentuk kepribadian, perilaku, dan kesehatan mental anak. Selanjutnya, rekapitulasi. Proses di mana perkembangan anak mencerminkan perjalanan sejarah biologis dan psikologis spesies manusia, di mana anak-anak mengalami fase-fase yang mirip dengan tahap perkembangan manusia secara keseluruhan, mulai dari tahap awal hingga tahap yang lebih kompleks. Tokoh-tokoh dan pakar AUD. Maria Montessori. Pendekatan pendidikan menekankan belajar mandiri melalui eksplorasi. Menurut Lev Vygotsky, menekankan interaksi sosial dalam pembelajaran anak seperti bimbingan orang dewasa atau teman sebaya. Menurut Howard Gardner, ia mengidentifikasikan berbagai jenis kecerdasan dan mencetuskan kurikulum beragam dan memfokuskan pada kekuatan individu anak. Selanjutnya, Amy Pickler menekankan kebebasan bergerak dan interaksi yang penuh perhatian. Selanjutnya, Jean Piaget. Ia mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia. Selanjutnya, John Dewey. Ia menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Dia percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. John Dewey berargumen bahwa pendidikan harus memfasilitasi pemikiran kritis dan kolaborasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan partisipatif. Teori belajar AUD. Ada beberapa teori yang relevan untuk anak usia dini, yaitu 1. Kognitivisme, 2. Behaviorisme, 3. Konstruktivisme, 4. Sosial konstruktivisme, dan 5. Neuroscience. 1. Kognitivisme. Kognitivisme yaitu memfokuskan pada proses berpikir dan bagaimana anak memahami informasi. 2. Behaviorisme yaitu menekankan penguatan dan hukuman sebagai cara untuk memodifikasi perilaku. 3. Konstruktivisme. Anak membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. 4. Sosial konstruktivisme.
Anak-anak belajar melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Yang kelima, neuroscience, yaitu memberikan wawasan berharga bagi pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kerja otak, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran anak usia dini. Perkembangan kecerdasan jamak anak usia dini, yaitu multiple, banyak atau jamak, intelligences, kecerdasan. Menurut para ilmuwan, Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah atau menciptakan produk yang berharga. Menurut Alfred Binet, kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Menurut Robert Sternberg, kecerdasan adalah kemampuan untuk adaptasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Macam-macam kecerdasan. 1. Kognitif, 2. Sosial emosional, 3. Musikal, 4. Moral agama, 5. Linguistik, 6. Verbal, 7. Matematis, 8. Kinestetik, 9. Interpersonal. 1. Kecerdasan kognitif, yaitu kemampuan individu untuk memproses informasi, berpikir secara logis, memahami konsep, serta memecahkan masalah. 2. Kecerdasan sosial emosional, kecerdasan emosional yang berkaitan dengan pengelolaan perasaan pribadi, dan kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. 3. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, menciptakan, dan menginterpretasikan pola suara, nada, ritme, dan harmoni dalam musik. 4. Kecerdasan moral agama, kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang diyakini. 5. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yang tinggi memiliki keahlian dalam memahami, memproduksi, dan menganalisis bahasa. Mereka cenderung pandai dalam berbicara, menulis, dan berkomunikasi secara verbal. 6. Kecerdasan verbal, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata dengan efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. 7. Kecerdasan matematis. Orang yang memiliki kecerdasan matematis yang tinggi cenderung memiliki kemampuan kuat dalam analisis, perhitungan, dan berpikir abstrak. 8. Kecerdasan kinestetik, kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memanipulasi objek dengan presisi dan koordinasi yang baik. 9. Kecerdasan interpersonal, mudah membaca perasaan, motivasi, dan kebutuhan orang lain, serta dapat menyesuaikan cara mereka berkomunikasi dan bertindak untuk membangun hubungan yang baik. Metode pembelajaran yang efektif, yaitu berbasis permainan, pembelajaran dengan multimedia dan teknologi, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran tematik, pembelajaran individualisasi, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran seni dan kreativitas, dan metode pembelajaran lapangan. Kurikulum anak usia dini. Kurikulum anak usia dini adalah proses berkesinambungan yang terjadi di kelas anak usia dini setiap hari yang merefleksikan filosofi, sasaran, dan tujuan program pembelajaran anak usia dini. Jackman 2009. Contoh model kurikulum yaitu kurikulum Montessori, Reggio Emilia, Head Start, Bank Street, Nurture Early Learning,
Project Approach, Beyond Center and Circle Time, High, Waldorf, Creative Curriculum. Landasan pengembangan kurikulum anak usia dini yaitu filosofis, neuroscience, yuridis, dan teoretik. Kurikulum anak usia dini, kurikulum inklusi atau inklusif kurikulum, kurikulum integrasi, dan kurikulum emergen. Konten kurikulum untuk PAUD yaitu bahasa dan keaksaraan, matematika, musik dan gerakan, seni, sains, dan studi sosial. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.